Shalom saudara-saudara yang setia dan mencintai firman Tuhan. Salam penuh kasih sebagai sesama saudara di dalam Kristus. Semoga saat ini kita semua berada dalam keadaan baik-baik saja dan Tuhan memberkati kita dengan kekuatan untuk berjalan melewati semua tantangan kehidupan kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum bersatu teduh. Tuhan Allah kami, Allah yang penuh kasih kepada seluruh umat manusia, malam ini kami datang dengan sukacita dan rasa syukur karena telah melewati sepanjang hari ini dengan baik. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang telah kami alami hari ini. Bapa, hari ini mungkin ada di antara saudara seiman kami yang sedang sakit. Kami berdoa memohon kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya semua orang yang sakit menerima mujizat kesembuhan dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami berdoa juga bagi saudara seiman kami yang sedang mengalami hari-hari yang berat. Ya Bapa, berikanlah kekuatan dan pengharapan yang baru bagi setiap orang yang sedang berputus asa. Berikanlah jalan keluar dan pertolongan bagi setiap masalah yang dihadapi. Terima kasih Bapa. Sekarang kami bersiap memasuki saat teduh untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti akan firman-Mu yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, karena kita memiliki tubuh jasmani yang fana, sesekali kita bisa mengalami sakit pada tubuh kita. Bukan hanya sakit pada tubuh, tetapi kita juga mengalami sakit secara rohani yang diakibatkan oleh luka-luka di dalam hati kita. Baik penyakit secara fisik maupun rohani, malam ini kita akan belajar mengenai langkah awal yang diperlukan agar kita bisa menerima kesembuhan. Mari kita mulai dengan membaca Yohanes 5 ayat 1-6. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Serambi di kolam Betesda dipenuhi oleh orang-orang yang sakit dengan pengharapan bisa menerima kesembuhan saat malaikat Tuhan turun ke kolam dan menggoncangkan air kolam itu. Salah seorang yang berharap untuk menerima mujizat kesembuhan itu adalah seorang pria yang telah menderita kelumpuhan selama 38 tahun. Apabila kita membayangkan menderita penyakit selama 38 tahun dan Tuhan Yesus mendekati kita serta bertanya, "Maukah kita sembuh?" Maka jawaban kita secepatnya pasti ya. Mari kita baca apa yang dijawab orang itu dalam ayat selanjutnya, Yohanes 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Orang lumpuh itu tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, melainkan mengatakan 2 alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama adalah tidak ada orang yang menolongnya.
Sikap mengasihani diri sendiri adalah sebuah penghalang bagi kesembuhan dari penyakit apapun, karena orang yang mengasihani diri sendiri adalah orang-orang yang berpikiran negatif. Mereka selalu mengeluh dan menggerutu mengenai apa yang dialaminya dan bahkan menyalahkan orang lain atas penyakitnya. Kita tidak boleh bergantung pada pertolongan manusia untuk kesembuhan kita, melainkan harus bergantung pada Tuhan. Bukan berarti kita menolak dokter dan obat-obatan, melainkan kita mempercayai bahwa Tuhanlah yang bekerja di balik dokter dan obat-obatan untuk memberikan kesembuhan bagi kita. Alasan yang kedua adalah orang lain lebih beruntung. Hal yang harus dihindari saat kita menderita sakit jasmani atau luka-luka hati adalah mengatakan bahwa orang lain lebih beruntung dibandingkan kita. Seperti pepatah mengatakan bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau. Umumnya kita berpikir orang lain menjalankan kehidupan yang lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih sedikit masalah dibandingkan dengan kita. Akan tetapi, sesungguhnya setiap orang memiliki kesulitan mereka masing-masing. Untuk bisa menerima kesembuhan dari Tuhan, pertama-tama kita harus memiliki keinginan untuk disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian kita harus berhenti menyalahkan orang-orang lain dan berhenti menganggap orang lain lebih beruntung daripada kita, karena hal itu akan menghambat kesembuhan kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini menguatkan iman percaya kita di dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Aba Bapa, Bapa Surgawi yang ada di tempat Maha Kudus di sorga, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Engkau telah mengajarkan kami mengenai langkah awal kesembuhan bagi penyakit jasmani maupun penyakit rohani, dan kami bersyukur bahwa setiap firman-Mu tidak pernah sia-sia, tetapi pasti menghasilkan sesuatu di dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa memohon damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa tidur dengan tenang. Lindungilah kami dari segala sesuatu yang jahat dan jauhkanlah kami dari pencobaan apapun. Berkati dan lindungilah juga keluarga kami dan seluruh orang yang kami kasihi. Kami berdoa agar setiap anggota keluarga kami menerima keselamatan di dalam Kristus. Kami membawa juga bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami berdoa memohon berkat-berkat dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi jiwa-jiwa terhilang yang ada di Indonesia. Kiranya Engkau memakai semua orang percaya di negeri kami untuk menjadi saksi yang memancarkan kasih dan kehidupan Kristus. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.